punya kapasitas mesin yang sama dengan Honda BR-V ataupun Honda HR-V. Honda WR-V punya harga yang paling affordable, cuma 310.700.000. Kalau kita bandingin dengan BR-V N7X Edition yang tipe Prestige, itu 350 jutaan. Kalau kalian pengen HR-V yang tipe S, itu udah 390 jutaan kalau nggak salah. Dengan mesin yang sama, 1500 cc, power maksimal 121 PS, DOHC dengan torsi 145 Nm, dengan budget 310 jutaan, kalau bisa dapat pilih ini WR-V RS, compact SUV, small SUV yang waktu itu keluar di tahun 2022. Sekarang kita akan bahas sedikit banyak tentang WR-V RS ini dengan gue sendiri. Selamat datang di Galeri Otomotif Channel. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai akhir dan enjoy. Dan seperti yang gue bilang di awal, bahwa mesin WR-V itu benar-benar sama plug ketiplek dengan Honda BR-V ataupun Honda HR-V. Jadi kalau kalian beli Honda WR-V itu kalian punya kebanggaan tersendiri. Oh, mesin gue sama bro sama HR-V. Dengan yang gue punya, ya mesinnya benar-benar sama dengan Honda HR-V ataupun Honda BR-V. Kapasitas 1500 cc, berpenggerak roda depan diputarkan melalui CVT, 121 PS, DOHC 145 Nm, sama dengan HR-V ataupun Honda BR-V. Dan Honda WR-V kalau kita lihat ini ya, dia udah dikasih peredam di cupnya. Cuma emang cupnya tuh rasanya tuh nggak yang berat-berat banget, biasa aja. Terus bagusnya lagi, Honda sekarang dia dikasih cover mesin di bawah, jadi nggak ngeplong ke jalan langsung di area mesinnya ya. Jadi dia agak dilindungi sama cover di mesinnya. Dan kalau masalah desain dari Honda WR-V, dari depan, ya mungkin kalian udah sering lihat, ini ada aksen grillnya itu ada aksen chrome diamond cube, kayak mirip sama dengan Honda HR-V RS varian turbo. Lampunya ini kalau yang jadi RS itu ada dua varian teman-teman, ada yang sensing, ada yang non sensing. Kalau yang ini non sensing, jadi ini tanpa ada Honda sensingnya yang 310.700.000. Dia sama-sama udah full LED, lampu utamanya LED, lampu jauhnya LED, terus ada DRL-nya juga ada LED, sennya juga ada LED, dan dia pakai sequential untuk sennya. Fog lamp-nya juga udah LED. Dan dia ini ada housing fog lamp-nya tuh, kalau gue bilang pertama kali yang modelnya begini, housing fog lamp-nya kayak ada cakaran tuh waktu City Hatchback 2021. Terus ini grill radiatornya Handycom, di bawahnya ada aksen silver yang biasa ya, sebuah SUV itu kayaknya harus ada gini-giniannya. Karena dia konsepnya itu small SUV, jadi ada bonetnya seperti biasa. Ini juga bonetnya mirip sama Honda BR-V sama. Kalau dimensinya, kalau kita lihat dari samping ya teman-teman ya, lu lihat dimensinya, dari lebarnya tuh bener-bener mirip banget sama Honda BR-V. Jadi makanya banyak yang bilang WR-V itu Honda BR-V yang dipotong, ya whatever. Ya tapi beginilah. Nah ini, oh kebetulan di samping gua ada Honda BR-V juga, kalian bisa nih dari pintunya ya, pintunya ini sama nggak sih?
Sama ya. Coba kalian bisa nilai nih ya, pintunya gue giniin. Yang sebelah kanan gue WRV, sebelah kiri gue BRV. Sama nggak teman-teman? Kalian boleh bantu komentar boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar, coba deh. Sebelah kiri gue Honda BRV, sebelah kanan gue ini Honda WRV. Dari spionnya juga kalian bisa lihat sama atau enggak, sama sih kayaknya. Sama, ini emang ya banyak yang bilang Honda WRV itu Honda BRV yang dipotong. Oke, kita lanjut lagi ke Honda WRV. Ya layaknya sebuah SUV atau sebuah SUV, karakter sebuah SUV ya ini pasti ada over fender dari depan sampai belakang. Terus juga velgnya cakep teman-teman. Dia two-tone. Tapi two-tone-nya itu didominasi sama warna hitamnya. Jadi untuk warna silvernya itu enggak yang terlalu terekspos. Jadi yang terekspos yang bener-bener eksis itu yang di warna hitamnya. Dia pakai bannya itu Bridgestone Turanza dengan profil ban di 215/55 ring 17. Udah dilengkapi dengan disc brake juga. Terus untuk fitur pengereman Honda WRV udah cukup lengkap. Udah ada ABS, ABD, brake assist, brake off-road system. Suspensinya juga udah dia pakai yang depan itu McPherson Strut ya. Kalau yang belakang dia pakai X-Shaft Torsion Beam. Kita lanjut ke bagian samping ini. Roof rail ini emang dia cuma variasi aja. Jadi nggak bisa dipasangin roof rack atau untuk naruh barang. Jadi dia hanya pemanis biar nambah kesan SUV. Dan ini pintu bagian belakangnya mirip sama Honda HR-V. Jadi bukannya dari sini. Jadi ini kayaknya WRV itu diciptakan untuk teman-teman yang pengen HR-V tapi budgetnya budget low. Ini aja cocok WRV karena mesinnya sama dengan HR-V. Nah, ke bagian belakang, sayangnya di bagian belakang sama kayak Honda BRV. Jadi dia belum dilengkapi dengan disc brake, jadi dia masih drum biasa. Artinya dia belum electric parking brake pasti ya. Untuk di kayak zaman sekarang dia belum electric parking brake. Tapi kalian juga nggak perlu khawatir karena fitur pengereman yang ada di Honda WRV itu udah cukup lengkap, men. Udah cukup lengkap. Terus desain sih ya. Lu lihat siluet dari samping. Honda itu selalu bisa menciptakan mobil itu bener-bener timeless secara desain. Itu tuh kerennya Honda. Kita lihat ke bagian belakang teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya sama ya kayak BRV. Dia nggak ada defogger belakangnya, tapi udah sakvin antena. Ini ada spoiler dan udah ada Hammond stop lampnya, ada wiper belakangnya, logo H-nya. Ini lampunya udah full LED. Lampunya tuh mirip sama Honda Civic tapi dibalik. Apa ya? Honda City. Ya gitulah. Tapi lampu sennya sama lampu mundurnya masih halogen. Tapi kalau lampu malam sama lampu remnya sudah LED. Udah ada kamera parkir. Kamera parkir? Mana kamera parkir? Udah belum sih kamera parkirnya? Udah ada harusnya. Oh, udah ada kamera parkir. Udah ada 2 sensor titik parkir. Dan ini adalah lampu reflektor horizontal. Bumper bentuk belakangnya begini. Bumper belakangnya bentuknya begini. Gue sorry kebalik-balik kata-katanya. Terus ini ada diffuser belakangnya. Nah, di knalpotnya itu udah pakai muffler chrome. Jadi nambah kelihatan sporty. Kita lihat bagasinya, bro. Kapasitas bagasinya lumayan besar ya. Gue belum pernah bandingin sih sama misalkan sama kompetitor, tapi ini udah cukup lumayan besar dan dalam, cukup dalam. Dan ini ada ban serepnya di sini. Ban serepnya full size, tapi dia velgnya kaleng. Oh, kaleng ya. Dan ini ada toolkitnya, dongkrak dan toolkitnya. Kita coba lihat ke dalam, yang katanya bener-bener layoutnya emang mirip banget sama Honda BRV ya. Dan oke, sekarang gue udah di dalam dari Honda WRV. Ya bener. Jadi ini bagian dalamnya. Kameramen perlu gue nyalain nggak lampunya? Oke, jadi ini bagian dalamnya. Emang secara layout bener-bener plek ketiplek dengan Honda BRV, tapi ada sedikit yang beda. Pertama dari aksen warna orange sama merah ini. Orange ya. Kalau di WRV RS dia ada aksen orange. Kalau yang BRV itu kan dia black glossy aja ya sama silver, ya silver. Tapi kalau untuk layout semuanya kurang lebih sama.
Dan ini dia pakai layarnya 7 in. Kalau yang Precis with Honda Sensing head unit itu pakai 8 inch. Terus yang bikin aura-aura sportinya itu ya karena warna dari interior itu full black. Jadi ketika kalian masuk, aura sportinya tuh ya emang dapat. Cuman aja masalah kalau pas kita syuting gini karena plafonnya sampai plafon hitam jadi agak gelap. Tapi di dalamnya sih ya pasti kalian juga menurut lu lebih suka interior itu warna hitam atau warna terang sih? Boleh coba bantu juga tuh kolom komentar. Kalian suka warna interior yang beige atau yang terang atau yang gelap? Kalau gua sendiri lebih suka gelap karena jadi nggak gampang kotor. Oke, balik lagi ke setirnya. Ini bener setirnya sama banget dengan Honda BR-V dan emang masih sama juga dengan Honda BR-V yang cuma bisa tilt steering tapi belum bisa teleskopik. Bagusnya Honda itu setiap menciptakan mobil, walaupun ini mobil belum teleskopik, tapi rasanya tuh udah pas, udah positioning duduknya tuh udah bener-bener ergonomis menurut gue. Dan untungnya pengaturan joknya juga udah bisa diatur naik turun ataupun sliding terus reclining udah bisa, jadi ada naik turunnya. Jadi kalian bisa atur sesuaiin dengan kondisi yang enak buat kalian mengendara. Honda WR-V juga dilengkapi dengan speaker Twitter. Kalau yang tipe E belum. Jadi yang ada speaker Twitter di RS biasa dan RS with Honda Sensing. Ada armrestnya juga sama teman-teman. Armrestnya sama kayak Honda BR-V. Tuas transmisi juga sama persis dengan Honda BR-V. Layout di sininya juga sama. Di konsol tengahnya juga sama. Tempat penyimpanan juga sama dengan Honda BR-V. Jadi apakah benar Honda WR-V ini adalah Honda BR-V yang dipotong? Ya, kalian bisa nilai sendiri, boleh kolom komentar lah ya. Bagian door trimnya agak beda, teman-teman. Door trimnya yang di atas ini emang hard plastik ya, terus dilapisi dengan black piano yang mengelilingi housing handle pintunya. Terus juga ada aksen bahan fabrik bukan kulit di atas armrestnya. Dan dia ada motif 3D gitu, warna orange atau merah. Terus ada satu cup holder dan speaker di bawahnya. Rasa joknya, kalau rasa joknya tuh, ini sedikit gue sampaikan juga. Kayaknya gue nggak tahu ya itu beda atau nggak dengan Honda BR-V. Tapi kayaknya Honda BR-V itu kayak lebih tebal dan lebih ini penyangga di kiri kanan tuh kayaknya lebih empuk kalau BR-V. Cuman nggak tahu. Coba makanya yang ada BR-V atau yang pernah ngebandingin antara BR-V dengan WR-V joknya, boleh disampaikan juga di kolom komentar. AC-nya juga sama, udah digital. Intinya sama lah dengan Honda BR-V ini di interiornya sampai di sininya. Cuma yang beda itu desain joknya. Kalau BR-V itu full leather ya, full leather, nggak ada aksen fabrik di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke tar lu. Kita belum lihat ininya, sun visor-nya, men. Sun visor-nya dia polosan dan nggak ada lampunya, teman-teman. Ini lampu kabinnya halogen ya. Ini juga apalagi ini masih Dynex manual. Ya gitu Honda BR-V, Honda WR-V. Kita ke baris kedua, yuk. Oke, gue udah di baris kedua dari Honda WR-V. Gue kayak sebelah sini biar agak terangan ya. Kalau Honda itu sih emang no komplain ya kalau nyiptain ruang kabin gitu. Legroomnya masih luas banget, headroomnya masih luas banget. Cuman kalau untuk WR-V, karena ini mobil 5-seater ya, ini menurut gua joknya yang baris kedua nih kurang rebah menurut gua sih. Tapi nggak tahu buat temen-temen yang udah pakai WR-V bagaimana. Kalau gua coba duduk sih emang coba agak bisa rebah dikit lagi, lebih asik lagi sini. Cuman emang dia udah lengkap, udah ada 3 headrest, udah ada seat belt-nya 3 titik. Terus juga sama udah full kulit juga joknya, ada kombinasi fabriknya. Dan satu lagi sayangnya dia nggak ada armrestnya di bagian tengah. Terus door trimnya yang di bagian baris kedua itu beda dengan yang baris pertama. Kalau yang baris pertama itu masih ada kulitnya, ada aksen
black pianonya. Kalau di baris kedua bener-bener polos, full hard plastik. Seperti ini ada tambahan bahan, satu cup holder dan ada speaker. Di jok sebelah sini ada seat back pocket, ada power outlet juga di belakang ya. Jadi kalau kalian butuh kompartemen buat ngecas nggak rebutan sama yang depan belakang, jadi ada power outletnya. WRV gini lah bagian belakangnya. Selera ya. Ya kalau boleh kalian komentar yang udah punya WRV atau yang punya BRV dan sudah di compare bedanya apa aja. Baris keduanya yang jelas beda sama Honda BRV. Kalau BRV itu udah ada armrestnya sih di joknya. Dan sekarang gue pengen infoin tentang harga dan promo yang lagi berlaku di Honda Tendian. Yuk. Dan oke, sekarang kita masuk ke pricing atau harga ya. Harga WRV itu sebenarnya mulai di 280 jutaan sampai di 330 juta 700 di varian RS yang HS ya, atau yang Honda Sensing. Sedangkan ini yang barusan kita lihat-lihat itu harganya 310 juta 700 ribu. Terus ada potongan harganya atau gimana, kalian boleh langsung aja kontak gua, nomornya saya ada di sebelah sini, atau kalian juga bisa klik link yang di deskripsi. Nah, untuk program kredit ya teman-teman, program kredit itu banyak. Sebenarnya kita ada DP mulai 10%, ada bunga 0%, ada tenor panjang hingga 8 tahun, ada syariah, ada 50-50. Terus ada juga yang tenor 8 tahun itu yang cukup menggoda, yang sebelumnya di video sebelumnya udah pernah gue jelasin ke kalian tentang untungnya pakai tenor 8 tahun seperti apa. Kurang lebih gitu. Honda WRV sorry. Ini DP paling minimal berapa ya kita kasih? Kalian 5 juta kali. Mau? Jadi cuma 5 juta. Mau nggak kalian bawa pulang WRV RS 2025 ya, bukan nik 2024, bukan nik 2023. Jadi worth it banget lah. Jadi harus pokoknya, atau kalian pengen ngambil Honda lain apapun variannya, apapun line up-nya, kalian boleh kontak saya. Masih resmi kok. Jadi sales konsultan resmi di Honda Tendian. Nomor saya ada di situ, baik lagi, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan kurang lebih begitu teman-teman, video singkat kali ini dari Honda WRV RS dari Honda Tendian tercinta. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan ntar lu, dia harganya 310 juta. Buat kalian ini beruntung banget lagi nonton video ini, cepetan kontak saya sekarang juga. Karena harganya kita pangkas jadi cuma 200 jutaan aja. Yuk, ciao.